والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا إلى شيخنا الإمام العلامة أبو عبد الرحمن محمد الغهدي الأستاذ المجحدي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة محمد علي الباشر والجواني الحضرمي وشاء ورسوله نفعنا الله بهما وبعلمهما وبكم في الدار الأمثل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wahtada bihadihim min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin waftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah wa syukurlah ma'asyarul hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Segenap jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, dirahmati, diangkat derajat kita dan diijabah niat-niat hajat kita. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah syukurlah hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama pembacaan Burdatul Madih karangan Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Bushiri nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bikum fid dar amin. Fa asallahu yu'idu barakatir rasul alaina min ulumihi wa sirrihi wa nafahatihi fid din wa dunya al-akhirah. Mari untuk meningkat waktu kita lanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami At-Tarimi yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim karangan Al-Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Al-Dawani Al-Hadrami. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih dalam fasal akhir dalam penjelasan yajibul istinja. Hukum di mana kita wajib beristinja, ya. Artinya bersuci dari hadas-hadas, ya. Baik di sini dikatakan hadas yang keluar dari sabilain, dua jalan baik kubul ataupun dubul. Kemarin sudah diterangkan tentang tata cara beristinja baik dengan air ataupun bil hajar dengan batu, atau ganti daripada beristinja dengan batu atau yang semisal dengannya benda-benda yang padat seperti
karton, tisu dan lain sebagainya yang tujuannya qaliin bisa mengangkat yang namanya najis, tahirin yang suci, jamidin ya, yang benda padat tadi itu ghairu muhtaramin. Ghairi muhtaram bukan sesuatu yang dimuliakan. Syarat-syarat kita beristinja dengan batu juga kemarin sudah diterangkan, di mana najisnya tadi itu masih belum kering dan tidak berpindah dari tempat yang terkena najis, baik di hasyafah ataupun dari safhah ya. Nah, begitu juga permukaan dakar atau permukaan dubur. Masih dalam lingkaran-lingkaran itu. Keluar dari situ maka harus yata'ayyan bil ma', dibersihkan dengan yang namanya air. Nah, sampai kita pada penghujung daripada bab ini, yakni wa yusannul istinja bil yasar. Disunahkan kalau kita istinja ini ya dengan yasar ya. Bil yasar ini maknanya dengan tangan kiri ya. Sebagaimana kita cebok dengan tangan kiri ya kan. Kalau dengan air kan ceboknya tangan kiri. Sunnah juga dengan tangan kiri. Kenapa? Lil atba' ya. Semuanya itu tidak lain tidak bukan dengan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Wa yakrahu bil yamin, makruh kalau istinja pakai tangan kanan ya. Karena kalau kita cebok tangan kanan gimana? Sama aja kan, istinja hampir seperti itu hukumnya. Wakila ada qaul yang mengatakan yahrum, bahkan kalau disengajai tangan kanan, ada bisa tangan kiri bisa, enggak ada udzur, maka jadi haram. Ya kan ada qaul yang artinya itu pendapat ulama yang mengatakan haram istinja itu dengan tangan kanan. Walaupun ada yang bilang makruh, ya kan? Kenapa dibilang haram? Linnahyi anhuna, karena Nabi melarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi pegang, yang dilarang tinggalin. Lalu udah dilarang dilakukan berarti kan haram. Maknanya gitu. Ada qaul itu bilang, ya ini kan beberapa pendapat, lebih bagus kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan tadi itu sunnah dengan tangan kiri, udah paling selamat ya kan, dapat pahala daripada makruh atau haram tadi. Wa idza ihtaja ilal yadaini, kalau seandainya kita membutuhkan istinja dengan dua tangan ya kan, gimana caranya? Nah, waktu istinja tadi ja'alal hajara fi yaminihi, dia pegang batu tadi dengan tangan kanannya. Batu dipegang dengan tangan kanannya, umpama ini batu, ini zakar, kita pegang tangan kanan nih batu. Ya kan umpama ini batu. Terus gimana caranya kalau kita istinja? Wa akhadha zakarahu biyasarihi, dia pegang zakarnya dengan tangan kiri. Zakarnya dipegang tangan kiri kan? Ini dua tangan ini pakai istinja. Gimana caranya? Maka tsumma yuharrikuha. Nah, ini batu diginiin sama tangan kiri, digini-gini. Jadi yang istinja ini kirinya. Paham ya? Seolah-olah air itu buat nyiram, yang bersihin kiri gitu. Ya kan? Kalau kita pakai air kan tangan kanan kan nyiram, yang bersihin kan kirinya. Ini yang gerak kirinya. Ini gini-gini batu-batunya sini. Ini gini-gini. Nah, jadi seolah-olah yang kiri yang bergerak. Tsumma yuharrikuha bil yasar wahdaha, dengan tangan kirinya sendiri yang gerak-gerakin gitu. Wal i'timad 'alal wusta fid dubur in istanja bil ma. Nah, kalau seandainya dia tadi itu istinja dengan air untuk membersihkan duburnya ya, itu dianjurkan dia bersandar pada tangan kirinya ya. Tapi dengan jari wusta. Jari wusta itu jari tengahnya. Tangan kiri. Kalau kita cebok pakai dubur, pakai air, gosoknya pakai ini. Lebih orang bilang dengan istanja bil ma. Kalau pakai air ya, nyiramnya pakai air kan. Jadi ini yang berperan, waktu gosok duburnya gini-gini, ya kan? Jangan semuanya gini-gini. Satu aja ini yang berperan gini. Walaupun boleh gini sampai pinggir, tapi yang berperan di duburnya ini. Gini-giniin terus. Siram lagi siram. Cuci, siram lagi cuci. Nah, kayak gitu. Kenapa kok dengan jari tengah ya kan, bil wusta fid dubur, waktu istinja di duburnya ya, dubur itu kehormatan belakang ya kan, dengan air, li'annahu amkan ya. Amkan itu lebih berperan, lebih memungkinkan untuk kebersihan itu dengan dubur. Kalau ini kan kurang kuat, ini kan kurang kuat, ini juga kalau ini kan pas ya kan, lebih memungkinkan penekanannya juga sehingga pembersihannya itu cepat
Ini yang berperan. Iktimad, kita jadikan sandaran kuat untuk membersihkan itu dengan jari sini. Ya kecuali orang tangannya putus dengan itu sebeda lagi udah, ya kan? Nah, itu darurat, itu beda, nggak punya tangan, beda, itu aturan lain. Ini kalau orang sempurna yang cerita di sini ini manusia-manusia yang tidak sempurna. Kenapa kok dengan jari wustoh, dengan tangan kiri itu semua amkan, lebih memungkinkan untuk membersihkan lagi, lebih fleksibel, orang bilang itu lebih cepat ya, untuk bersih, lebih bagus. Terus wa taqdimul ma fi man yastanji bihi lil qubul. Nah, kalau mau membersihkan kita kan makan kalau buang air besar nih, pasti kan kadang kencing juga kan? Kadang-kadang kencing juga kan? Pasti kencing juga sih, pasti kencing. Mau kecil mau sedikit tetap kencing. Nah, saat kita sebelum istinja dengan air tadi untuk membersihkan dubur, itu yang didahulukan membersihkan kubul dulu. Disiram air dulu kubulnya. Siram air. Jangan langsung cebok dulu baru kencing. Jangan. Pertama disunahkan mendahulukan kubulnya dulu disiram air. Ya kan? Wa taqdimul ma, mendahulukan air fi man yastanji bihi lil kubul, ya. Jadi kalau dia mau istinja untuk membersihkan tadi itu duburnya, dia harus dahulukan istinja dengan air kubulnya. Kenapa? Itlau qaddamat dubura, kalau seandainya dia mendahulukan duburnya, dubur udah bersih, sedangkan mohon maaf apa tadi itu? Kubulnya belum disiram air dulu, belum dibersihin. Nah, di sini bilang khusya audun najasati ilaih, ya. Dikhawatiri kembalinya yang namanya najis itu ke duburnya lagi. Ini udah bersih, disiram sini balik lagi ke dalam sono. Ya kencingnya dari sini kan disiram ke belakang kan? Paham ya? Jadi ke belakang. Paham maksudnya? Kalau inti dahulukan dubur dulu bersihin. Habis gitu nggak bersihin lagi, duburin kubul. Balik lagi ke sini masih ada. Makanya kalau seandainya kita masih yakin wah ini subur, siram lagi belakangnya. Gitu. Nah, kalau sudah bersih kan sini udah bersih, inti siram sini berarti inti siram sini udah bersih, udah ke bawah langsung turun. Nah ini. Jadi kalau bisa didahulukan kubulnya dulu bersih, baru sinjak belakang. Nah, kalau bersih kan balik sini kan udah bersih, siram lagi, kita siram ke depan. Nah ini memungkinkan untuk menjaga dari najis tadi itu kembali ke tempat tadi. Biasanya kalau di depan ini ke belakang, kalau kita berdiri ke belakang dia saya turunkan. Nah itu. Nah ini dibilang disunahkan mendahulukan istinja pada kubul sebelum kita istinja untuk dubur. Ini kesunahan. Kalau dia mendahulukan kubul sebelum duburnya, dikhawatiri khusya audun najasati ilaih. Dikhawatiri kembalinya najis itu ke duburnya lagi. Nah, ini kesunahan-kesunahan kita harus tahu. Wa taqdimud dubur liman yastanji bil hajar. Nah, kalau kita istinja dengan batu, ini buat dubur nih, itu didahulukan duburnya dulu dibanding dibanding kubulnya. Kalau air didahulukan kubulnya dulu baru duburnya. Kalau biasa kan orang pasti seandainya nih nggak ada air mau istinja pakai batu, habis beol mama. Nah itu harus pakai batu dulu yang di belakang ini, atau pakai tisu dulu, belakang dulu, baru depannya. Kenapa kok untuk urusan istijmar yang dengan batu itu harus dengan didahulukan dubur, tapi kalau air didahulukan kubul. Nah di sini dikatakan wa taqdimud dubur liman yastanji bil hajar li'annahu yajifu qabla al-qubul. Karena dubur ini lebih cepat kering terlebih dahulu dibanding kubul. Ya, sesuatu yang keluar dari dubur itu lebih cepat mengering dibanding apa yang keluar dari kubul. Kan dia sifatnya kotoran belakang itu kan bukan air, ya kan? Airnya dikit, makanya lebih cepat kering, ya kan? Kalau kita dahulukan kubul ini kering udah nggak boleh kan? Kalau udah kering kan? Syaratnya istijmar itu kan harus alla yajifan najas, najisnya belum kering. Nah, kalau kita dahulukan kubulnya, tahu udah kering, lalu gimana nih belum istijmar, belum kita istinja untuk dubur, nggak boleh. Maka dahulukan dubur kalau untuk istijmar. Ya, kalau dengan batu atau dengan sejenisnya seperti karton atau apa saja. Nah, ini karena dubur itu lebih cepat kering ya. Li'annahu yajifu qablal kubul. Dia lebih cepat kering sebelum kubul kering.
Bal katsiran ma yajifu qabla istinja. Bahkan kadangkala lebih banyak ya apa-apa saja yang lebih kering dari dubur itu sebelum dia istinja dengan air. Kadang-kadang sebelum dengan istinja sudah kering. Ya kan? Makanya lebih didahulukan kalau untuk urusan istijmar dengan batu, mau istinja dengan batu untuk dubur itu didahulukan. Fala yujzu fihi illal ma. Nah, kalau seandainya kita tadi itu belum bersihin dubur, tiba-tiba kita pikirin kubul dulu, tiba-tiba udah kering, enggak sah tadi itu membersihkan duburnya dengan batu, kecuali harus dengan air. Ini hukumnya. Paham kira-kira? Nah, itu tentang apa namanya? Anjuran ya, di mana istijmar dengan istinja. Kalau istinja pakai air, istijmar dengan batu. Kalau untuk istijma kita istinja dengan air buat dubur, itu didahulukan kubul. Tapi kalau istijmar dengan batu, kita mau dengan batu nggak pakai air, maka harus didahulukan duburnya dulu sebelum kubul, karena dubur lebih cepat kering dibanding kubul. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan, hendaklah dia mendahulukannya istinja alal wudu. Nah ini kadangkala kita ini kalau mau, mohon maaf, mau wudu ini, ya kan, itu memang harus suci dahulu dari semua najis, hadas dan sebagainya, kotoran dan sebagainya, ya kan. Wadal alal wudu, dan juga wa taqdimul istinja alal wudu wadal quyadihi, dan menggosok tangannya, ya, fil allati istanjabi, yang dia tadi itu istinja dengan apa tadi itu air atau sebagainya. Sebelum dia tadi itu gosok tangannya dengan air, didahulukan apa, menggosok tangannya bil ard, dengan tanah, biar lebih suci lagi. Mau wudu ini, mau gosok tangan kita dengan air, gosok tanah dulu, baru disiram air, itu lebih bersih. Tapi tanahnya tanah yang suci juga, jangan tanah yang najis, ya kan. Nah, itu kesunahan. Memang Nabi ini ya bersihnya luar biasa, sampai darah cuci tangan aja itu pakai air dulu, pakai tanah dulu gosok. Ya kalau kita kayak apa namanya, abu ya, biasanya kan nyuci piring kan pakai abu dulu, gosok baru siram air, kan bersih kan. Gitu juga tangan ini, kalau kita ini bersihin langsung sama air, beda sama digosok sama tanah dulu baru siram air, lebih cepat bersih, lebih bersih lagi. Karena tangan kita ini ada debu-debunya juga, ya kan. Itu kalau kena debu dikit tambah meresap, lebih bagus lagi. Jadi didahulukan ya saat kita ini akan berwudu, ya kan, istinja tadi, mau sebelum istinja cuci tadi itu dari najis, sebelum menggosok tangan kita tadi itu dengan air, digosok dahulu istinja tadi itu dengan tanah, ya kan, tanah. Kalau mau istinja dengan apa tadi itu air, ya, didahulukan dengan tanah. Au nahwiha, atau yang semisal dengannya, apa tadi itu, debu, ya kan, atau yang agak sedikit kasar kayak pasir tapi yang bisa meresap, membersihkan. Ini sunnah-sunnahan ya. Au nahwiha. Tsumma apa, yaghsiluha ba'dahu. Kemudian habis itu dia mencucinya setelah digosok dengan tanah atau debu atau semisal dengannya dengan air, ya. Ai ba'da dalki, setelah dia menggosok dengan tanah tadi itu, dia cuci dengan air. Wa nad'u farjihi wa izarihi. Nah ini, wa nad'u farjihi wa izarihi, dan disunnahkan lagi setelah sudah bersih semua ini sinja ini, disuruh percikkan kita punya kemaluan. Dipercikin, nah itu. Habis ini bersihin itu, crik. Dipercikin. Bukan dipegang lagi batal habis wudu pegang-megang. Ya kan? Jangan megang, percikin aja, crik. Paham? Jadi ini sudah bersih ditambah kebersihan. Ya kan? Tuhran ala tuhri. Masya Allah, kata Habib Ali Hamsi. Nabi itu bersihnya ditambah kebersihan. Bukan rijisan ala rijisin, kotor ditambah kotor, bukan. Oh, Nabi tuhran ala tuhri, suci di atas kesucian. Udah bersih nih, udah bersih, walaupun nggak pakai, dipercikin lagi, apa bersih, ya kan? Bagus itu, bersih udah. Nah terus bukan lagi zakarnya aja farjihi, tapi juga wa izarihi. Izar itu nih apa namanya nih, sarungnya, sarung yang dekat sama kemaluan kita. Tapi bagian dalamnya, bukan depannya sini, sarung dalamnya gini. Ini dakarnya ada sarung kan nutupin gini. Nah ini sininya sini. Luar biasa ya. Jadi sininya kena ini bersih-bersih. Subhanallah. Itu sunnah ya. Kita fi dakhilihi. Jadi yang di bagian dalam ya, sarung yang bagian dalamnya dibersihkan gini. Ya tapi kalau ada orang-orang jangan kelihatan. Jangan masuknya itu
kita sendiri yang lihat, ya kan? Cik, kira-kira udah. Itu sunnah dipercikkan, apa memercikkan. Kita ini lihat menghilangkan najis yang mukhaffafah. Najis anak bayi itu, ya kan? Itu kan enggak digosok. Cukup dipercikin air di atas, memang najisnya bulatnya segini. Sekitar bulatan itu cuma dipercikin airnya, semua kena. Itu udah hilang najisnya. Najis mukhaffafah ya. Najisnya anak laki-laki, ya kan, yang sebelum makan apapun kecuali ASI. Ya, udah. Itu kalau dia kencing, kita gendong kencing nih. Wah, baju kita kena nih kencingnya dia. Ini belum makan apa-apa, belum menyusu doang nih anak nih. Ya udah, ambil air percikin. Nah, kita udah rata semua. Udah bersih itu, hilang deh. Tapi harus rata semuanya. Mau makanannya sebulat itu dipercikin aja semua. Boleh pakai semprotan air yang ya kan? Tapi jangan minyak wangi disemprotin air. Ya kan, air bersih deh. Udah bersih semua, nanti minyak wangi selesainya enggak apa-apa, tapi sebelumnya air yang mutlak, yang suci, mensucikan. Nah, ini namanya nad'u, memercikkan. Terus wa ayyakula ba'dahu, sunnah Nabi. Habis selesai semua tadi itu bersih, kita udah tutup aurat kita berdoa. Doa setelah kita beristinja. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini doa Nabi, Masya Allah ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku atau bersihkan hatiku dari sifat kemunafikan. Sifat munafik ini diantaranya apa tanda-tanda munafik? Kalau ngomong, bohong. Kalau janji, ingkar. Kalau diamanati, khianat. Ini sifat munafik. Dan kalau zikir malas, sholat malas, ya kan? Kalau zikir dikit, sifat-sifat munafik itu. Nggak demen ngaji-ngaji itu, nggak demen malas-malas, itu sifat munafik semua. Islam tapi nggak doyan majelis ta'lim, ya kan? Majelis ta'lim mau bikin acara keberatan. Sifat munafik Islam kagak dukung Islam. Munafik kayak gitu-gitu tuh. Nah itu baca doa ini bagus, ya kan? Diibaratkan kotor tuh hatinya orang kayak gitu tuh. Kotor hatinya. Dan dohirnya juga kotor. Dohirnya kotor. Makanya sampai tata cara membersihkannya tadi itu dengan doa ini. Supaya hati kita bersih, dohir kita bersih. Jadi saat Rasulullah SAW membersihkan dohirnya, dipikirin dulu batinnya. Ya kan? Tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Minan nifaq apa? Minal i'tiqati wal a'mal. Keyakinan-keyakinannya orang munafik. Ada keyakinannya orang munafik itu enggak percaya. Kalau ngaji itu pahalanya gede, enggak yakin. Munafik, orang Islam ada. Munafik kalau sedekah itu pahalanya gede dan diganti sama Allah enggak yakin. Itu munafik sebenarnya. Punya sifat munafik di hatinya. Ah, masa kalau sedekah entar tambah banyak, enggak mau, entar habis duit aneh. Astagfirullah. Ada yang begitu. Di sedekah berat, dia sedekah berat, mikir-mikir, walau duit itu banyak, malas. Itu naudzubillah. Padahal itu luar biasa. Kalau mati nanti mau balik minta sedekah enggak bisa. I'tiqadnya itu, keyakinan itu. Makanya iman itu di hati sih. Ya bukan di mulut. Orang bilang saya ini percaya Al-Quran ini benar. Tapi kalau enggak diyakinin juga enggak bisa. Ya kan? Enggak mantap, Al-Quran enggak masuk di hatinya. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Allah bilang enggak masuk iman di hatinya, cuma di lesannya doang percaya. Nabi itu bilang sedekah itu bertambah. Sedekah, entar aja deh, masalahnya. Ya, ini mah cuma ngomong doang, ya kan? Nah, ini kayak gini. Itu i'tiqad, keyakinan Quran atau amalnya. Amalnya ada juga amalnya. Hati yakin tapi amal berat. Ada kan? Hati yakin pahala. Kau ngeluarin duitnya. Ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50, ada 100. Begitu terlalu mau lewat yang dimasukin yang berapa? Ya kan? Yakin ya? Pahalanya gede nih, pahala bener nih. Ntar dulu. Ya. Enggak ngelera pola dilipet. Tutupin plok. Enggak tahu yang dimasukin 5.000 lagi. Bukan 500. Ya subhanallah. Kalau 5.000 masih 500 klonteng. Loh, oh bunyi. Nah, berarti ini jelas sudah amalnya kurang yakin, ya kan? Hatinya percaya tapi amalannya enggak benar. Nah, itu juga sama aja berarti apa? Munafik. Ya, kalau ada yang yakin, oh ini kesempatan yang paling gede kalau bisa, kalau memang yakin ya, memang semua itu batinnya sih sama amalnya. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah,
Hasin, bentengi. Nih, dibentengi kehormatanku ini dari perbuatan-perbuatan keji. Jangan sampai kehormatannya itu dibuat main-main. Kan ada kan? Jadi mau begitu nggak berani, dibenteng, ada yang nahan. Takut anak nggak berani tangan ntar berbuat maksiat. Ya kan? Begitu juga mau kehormatannya itu mau digunakan di hal-hal yang haram, nggak berani dia. Ya kan? Itu takut minal fawahish, perbuatan keji-keji, apalagi zina, naudzubillah min dzalik udah. Kenapa doa ini dipanjatkan Nabi setelah dia istinja? Karena doa ini limunasabatihi lil hal. Sangat sesuai dalam kondisi hal ikhwal itu. Karena kita lagi bersihin dohir kita, kehormatan kita. Makanya di sini farji minal fawahish, ya kan? Sesuai kan? Pas bersihin itu bacanya doanya ini. Ya kan? Terus di mana dohir itu bisa bersih kalau batinnya sudah didahulukan bersih. Maka Nabi bilang tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini bagus kalau mau habis pipis baca doa ini. Makanya orang yang sering membaca doa ini waktu habis istinja, insya Allah imannya mantap. Yakin hatinya bersih. Karena apa? Dia selamat dari hal-hal yang keji, baik zahir maupun batin. Dan ditambah ma ulama, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya, karena apa? Nanti paling banyak adab kubur itu dikarenakan waktu bersih-bersih istinjanya itu kurang bersih. Nah, kalau ente sudah berlindung sama Allah dari adab kubur, jadi nanti itu terhalang. Oh, dari sini Allah akan bina di hati kita membersihkan dengan sebersih-bersihnya tadi itu. Sehingga ente mati nggak disiksa di adab kubur tentang urusan istinja. Nabi pernah lewati kuburan. Akhirnya Nabi berhenti. Kenapa ya, Entar dulu. Ada orang nangis di kuburan. Mana nih? Itu di dalam. Wah denger, ya ente nggak denger, ya kan? Nabi dengar semuanya. Itu rintihannya itu lebih parah dibanding teriak-teriak itu. Padahal itu kata Nabi ini disiksa bukan adab besar, adab kecil. Hah? Tapi kok Nabi dengar? Iya, kasihan. Ambilin pelupa kurma tuh. Kenapa Nabi? Potek, terus ditancepin. Nabi maksudnya kenapa sih? Biarin, ini akan membacakan istighfar buat si almarhum ini yang lagi di alam kubur. Paling minimalnya akan meringankan siksanya gitu. Emang Nabi kenapa nih? Dua-duanya ini lagi disiksa nih di adab kubur. Wa ma mu'adzaban bi kabir lakin mu'adzabani bi shaghir. Nabi, ini orang enggak disiksa dengan dosa besar, dia dosa kecil disiksa. Dosanya apa Nabi? Yang satu, ini kalau ada orang lewat suka ngumpat orang, mengguncing orang, ngatain orang. Ini monyet lewat, monyet. Subhanallah. Subhanallah kayak gitu kan? Hati-hati tuh. Jangan ngatain orang. Itu ada kata Habib Umar kemarin di SMS dari Hadramut. Jangan suka kita ini menjelek-jelekkan keburukan orang di depan orang lain. Ini orang nyolong nih orang nih. Ini kemarin nyolong nih. Ya kan? Orang di masjid. Ya kan? Orang malu memang benar ya, itu disebutin gitu. Nanti katanya Habib Umar, nanti bakal dia nyolong seperti orang itu sebelum dia matinya. Dia bakal melakukan perbuatan yang dilakukan orang itu sebelum dia matinya bakal melakukan. Berarti kan kena dosanya juga kan? Tuh, hati-hati tuh. Nah, ini kemarin ngatain bapak saya nih. Ini orang model nih, mukanya nih. Udah nunduk gini. Nanti kita bakal ngatain orang sebelum matinya. Sama seperti omongan itu, enggak boleh. Kalau ada orang kayak gitu udah cukup ente tahu ya, ente aja yang tahu, jangan disebar. Jadi ente nggak bakal melakukan perbuatan seperti yang dilakukan dia, ya kan? Makanya Nabi kalau ngelihat orang-orang maksiat, orang dosa itu nggak disebar di orang lain, tapi nggak nyebut namanya nggak apa-apa. Ada orang kemarin nyolong, tapi siapa nggak ada sebutinnya, ada yang nyolong. Oh gitu, subhanallah, ya kan? Di mana? Nggak usah sebutin lagi. Nah, tambah dirinci-rinci ketemu lagi orangnya. Oh yang itu ya, iya bener, waduh. Wah, sama aja nyebutin itu mah. Jangan sebutin. Tinggal di mana? Di sono tuh daerah kampung itu. Yang kota. Iya, wah udah. Berarti sama aja, berarti udah nyebutin, ya kan? Enggak usah. Sekalipun benar, salah aja enggak, apalagi benar, ya kan? Enggak usah sebutin. Ini salah satunya ini. Munasib ya, sesuai dengan apa yang disebutin oleh Rasulullah. Wala yadurru syakku ba'dal istinja, tapi enggak masalah kalau kita ragu setelah istinja. Setelah kita udah bersihin, tahu-tahu udah selesai, udah masalah. Tadi udah istinja belum ya? Ragu deh. Udah enggak apa-apa.
Karena dia sudah melakukan apa yang dia yakini tadi setelahnya. Ya, kecuali belum istinja. Tadi lu istinja enggak? Lu belum istinja lu. Ya kan nanti belum sih ya, namanya belum ya. Ya kan? Kalau belum berarti itu keraguannya jatuh kepada apa? Belum. Tapi kalau keraguannya dia tadi itu setelahnya berarti dia apa? Telah wudu. Ya kan, telah membersihkan. Jadi nggak apa-apa. Tapi kayak ini habis wudu. Iya tadi anak wudunya gimana tadi? Udah bener nggak? Udah yakin udah wudu. Ya. Itu keraguan yang apa? Jatuh kepada yang benar gitu. Bukan keraguan jatuh kepada yang nggak diyakini. Seperti kita punya wudu nih. Sekarang punya wudu yakin ya. Tahu-tahu di jalan tadi anak kesenggol perempuan apa enggak ya? Enggak yakin kesenggol, tetap punya wudu. Paham ya? Tetap punya wudu. Jadi kena enggak? Perasaan kenapa enggak jelas nih. Ya udah itu yakin dia punya wudu berarti. Karena apa? Bil bina ala yakin. Yakin pertama, disandarkan kepada yakin pertama itu punya wudu. Dan dia enggak yakin kena apa enggak, itu berarti jatuhnya masih punya wudu. Tapi kalau ente yakinnya enggak punya wudu, dia kena enggak? Tadi anak, ente yakin? Tadi sih perasaan enggak punya wudu sih, tapi gimana ya kena? Ya sudah kagak lah nanti enggak punya wudu masih pakai tanya punya wudu apa kagak? Yakinnya tadi kayaknya enggak ada wudu sih, tapi gimana ya kok? Itu sih dia. Enggak usah ditanya lagi udah. Itu wudu aja lagi deh daripada ribet begini nih. Ya kan? Ini kayak gitu. Nah, terakhir di sini enggak ada masalah kalau ragu setelah istinja. Seperti fi ghuslid dzakar. Tadi ana habis membasuh dzakar ana enggak masalah, contohnya nih. Habis basuh enggak tangannya tadi? Tadi kayaknya habis istinja sih. Biasanya istinja kan pasti basuh. Masa istinja kalau enggak basuh gimana caranya istinja enggak basuh? Ya kan? Nah, itu sih enggak jadi masalah setelahnya. Au fi takmil tsalasil masahat. Atau menyempurnakan 3 kali usapan. Ya kan ada kan katanya di dalam membasuh dzakar itu sempurnanya 3 kali, ya kan? Pakai apa namanya itu yang namanya batu kan harus 3, nggak boleh kurang. Udah yakin sih. Atau di tengah-tengah selesai. Berapa tadi ya? Perasaan sudah 3, tapi yang masih ragu-ragu udah sah itu. Ya kan nggak ada masalah. La yadurru syakku. Ya. Ba'da ghusl dzakar atau ba'da takmil tsalasi al-masahat. Setelah dia merasakan telah mengusap 3 kali, itu nggak jadi masalah. Kama la yadurru fil wudu, sebagaimana juga nggak ada masalah setelah wudu. Ini habis gosok nih. Sempurna, udah wudu. Terus tadi muka, tadi berapa kali tang? Ini udah sempurna nggak? Udah sih, tapi nggak tahu berapa kali. Nggak apa-apa udah. Ini udah sah. Paham ya? Karena kan suka ragu kan, suka lupa kan, kadang-kadang nggak ada kan. Nah itu kayak gitu-gitu nggak ada masalah. Nggak jadi masalah, itu semua biasa terjadi pada manusia itu. Kayak ini tadi habis baca Fatihah, tahu ini baca nggak tadi? Iya, Fatihahnya lengkap apa enggak ya? Yang tadi dirinya sendiri kadang-kadang lupa, ya itu udah sah. Gitu. Paham ya? Nanti habis ini sekarang coba nanti habis sholat 4 rakaat ya. Begitu rakaat keempat nanti ingat enggak Fatihah yang pertama? Tadi bacanya gimana ya Fatihah? Udah lupa kan? Itu enggak ada masalah. Yang jelas nanti pasti baca Fatihah, kalau masa nanti sholat kagak Fatihah kan. Nah, itu di situ kebiasaan. Itu enggak ada masalah sebagaimana orang tadi itu istijmar dengan batu 3 atau berapa kalau dia sudah yakini udah. Begitu juga sebagaimana dia sudah berwudu dengan sempurna, terus tadi itu 3 apa 1, enggak apa-apa. Nah, ini ada keringanan dari para alim ulama. Walau sala irqul mustanji bil hajar ila kubulihi au ghairihi au ila duburihi. Nah, atau nih setelah dia istinja nih dengan apa namanya batu, ya kan? Istinja dengan batu, tahu-tahu ada mengalir di situ ada keringat netes. Ya kan, netes. Udah gimana nih? Katanya kan nggak boleh kena air, keringat nggak apa-apa, ya kan? Keringat nggak apa-apa, gitu, nggak ada masalah. Nah ini kalau dia tadi itu apa istinja dengan apa namanya batu, ini dubur nih, ya apa kubul memang, terus ada keringatnya gini, ada ngalir juga keringatnya, nggak di masalah, karena keringat itu selalu keluar dari situ juga kan? Seolah-olah apa dari kotoran itu sudah yang di dalam itu jadi dibersihin sama dubur, sah gitu. Nah ini bil hajar, au ila kubuli au duburi, duburnya ada keringatnya juga dibersihin, nggak apa-apa, ya kan? Nah ini ufiya anhu, semuanya itu dimaafkan, ufiya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anhu wa an mulaqihi min athawbi ma lam yujawiz subhatahu wa hasyafatahu.
Dan begitu juga apa yang mengenai pakaiannya. Nih, umpama ini udah di kubul ini udah dibersihin dengan dubur dengan batu. Udah bersih kan? Nggak pakai air nih. Terus kita jalan pakai sarung, kena sarung kita gini sini-sininya. Nggak ada masalah. Nggak jadi najisnya ke situ, nggak ada kering kan udah. Jadi nggak masalah. Kecuali nih keringatnya ke sini. Dari sini najisnya ke sini, keluar di hasyafa itu permukaannya keluar sampai ke sini. Nah, itu kan harus dibersihkan dengan air. Harus dibersihkan dengan air karena ini jadi najis. Paham ya? Karena ini nggak bisa dibersihkan dengan batu, harus dengan air. Begitu juga dubur, lingkaran duburnya keluar dari lingkaran duburnya ke sini najisnya. Terus kena bajunya, ya najis. Dibersihin gini walaupun bersih tapi masih kena najis karena ini nggak bisa dibersihkan dengan batu, harus dengan air. Kalau yang di luar lingkaran dubur atau kubul, paham ya? Atau di luar helmnya dakar, helm, ya udah kepalanya dakar. Kalau di luar kepalanya dakar itu sudah harus dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukurillah kita telah selesaikan dari pembahasan fasal fil istinja. Ya, wajibnya seseorang untuk beristinja. Insyaallah ini karena sudah akhir ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Kalau nggak ada ya sudah, berarti kita sampai di sini nanti mudah-mudahan sampai ba'dal Id, habis hari raya, habis Ramadan. Setelah liburan kita dari Ramadan, kita sambung dengan fasal mujibatil ghusli wa ma yahrumu biha. Fasal yang menerangkan tentang wajibnya mandi dan apa-apa yang haram orang sebelum mandi itu. Ya kan, kalau orang lagi hadas besar haram pegang Quran, pegang ini baca Quran. Nah, itu nanti diterangin di situ. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan berkah doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan berkahi sampaikan kita di bulan suci Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين غير مطرودين وأن بابك فلا تطردنا واختم بالصالحات عملنا وعاجلنا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.